Oke. Oke, halo, hai. Nanti jam berapa dibukanya? Jam berapa dibukanya? Sekitar pukul 10:05, Miss. Oh, bentar lagi ya. 1 menit lagi ya. Oke. Saya off cam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya, ini suaranya kedengaran nggak ya teman-teman? Sudah, Mbak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.06, mari kita mulai webinar pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai acara webinar pada pagi ini, saya akan membacakan tata tertib webinar kelompok 21 dengan tema peran penting wanita karir dalam pekerjaan dan keluarga. Tata tertib selama webinar berlangsung, yang pertama, peserta hadir di ruang meeting 5 menit sebelum acara berlangsung. Lalu yang kedua, peserta dihimbau untuk menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Yang ketiga, mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang keempat, harap tidak spam chat selama meeting berlangsung. Boleh menggunakan chat meeting saat mengajukan pertanyaan. Lalu yang kelima, berpakaian dan bersikap sopan selama meeting berlangsung. Yang keenam, sesi tanya jawab nanti di akhir acara. Catatan, jika tidak mengikuti tata tertib yang dibuat, maka akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Prof. Dr. Haji Imam Taufik MAG, yang kami hormati Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang, Bapak Dr. Ahmad Arif Junaidi MAG, yang kami hormati dosen pembimbing lapangan kelompok 21 Ibu Wawai Sadia MPhil, yang kami hormati Ketua Koordinator kelompok 21 Vina Alfiana, dan yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Nur Laila Hafido MPD, serta yang kami hormati moderator kita pada pagi hari ini Saudari Alia Nur Aziza Fitriana dan teman-teman peserta webinar yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya,
Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga masih dipertemukan di webinar dengan tema peran penting wanita karir dalam pekerjaan dan keluarga yang insya Allah berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara hari ini untuk membacakan susunan-susunan acara kita. Yang pertama, ada pembukaan, yang kedua, sambutan, yang ketiga, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara webinar kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan kelompok 21 kepada Ibu Wawai Sadia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Mbak Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang sudah hadir di webinar kelompok KKN kelompok 21 dengan tema peran penting wanita karir dalam pekerjaan dan keluarga. Sebelumnya saya mau menyapa dulu kepada semua yang sudah hadir di sini, kepada teman-teman dari kelompok 21, Mbak Vina, Mbak Afifah, dan Mbak Alia, nanti moderatornya, juga teman-teman yang lain yang menyelenggarakan webinar ini sebagai panitianya. Selamat sudah sampai di hari H. Semoga lancar nanti sampai akhir nanti ya. Kemudian kepada para peserta webinar, baik dari kalangan mahasiswa maupun dari kalangan umum, saya ucapkan selamat datang. Dan yang terkhusus hari ini narasumber kita yang terhormat, Bu Nur Laila MPD. Selamat datang. Ibu Nur Laila selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum LRC KJ HAM Gender dan Hak Asasi Manusia, benar ya. Nah, hari ini sekali narasumber kita Ibu Nur Laila yang hari ini kali pasti berikan kita pengetahuan yang mendalam Mohon maaf, sepertinya DPL kita hari ini lagi ada terkendala sinyal. Mohon ditunggu sebentar. Halo, tadi saya hilang ya? Iya, Miss. Tadi sampai mana saya hilang ya? Tadi saya udah sempat nyadar kalian agak nge-freeze. Emang sinyal di sini emang kadang suka agak bermasalah. Ini saya lagi di Fuhum, lagi di kantor, tapi sinyalnya bermasalah. Oke, daripada nanti saya hilang lagi ya,
tadi saya udah mudah-mudahan tadi masuk ya pas saya menyapa semuanya, menyapa narasumber juga Bu Nur Laila. Mudah-mudahan tadi masih sempat masuk ya. Oke, singkat aja sebelum saya dapat kendala sinyal lagi. Intinya tema hari ini adalah tema yang menarik untuk kita bicarakan dan kita bahas lebih dalam karena memang isu mengenai gender ini dari dulu sampai sekarang memang masih belum kita bisa dudukkan satu meja ya mengenai pandangan yang berbeda-beda gitu. Terutama dalam hal ini yang dibidik sama kelompok 21 yaitu wanita karir dalam pekerjaan dan rumah tangga. Karena perempuan seringkali memang berdiri dua kaki antara keluarganya dan karirnya gitu. Dan kadang perempuan dipaksa untuk memilih gitu. Apakah benar memang harus memilih? Emang nggak bisa selaras dua-duanya berjalan. Nah, saya yakin narasumber kita kali ini Ibu Nur Laila dari Legal Resource Center Keadilan Gender dan HAM akan memberikan banyak sekali ilmu kepada teman-teman ya. Jadi nanti disimak sampai akhir. Saya yakin nanti di ending nanti kita akan menemukan banyak sekali enlightenment ya atau pencerahan dari beliau. Gitu aja. Sebenarnya banyak yang mau saya ungkapkan tapi saya takut hilang lagi nanti malah jadi nggak ada yang saya bicarakan. Oke, gitu aja teman-teman. Saya apresiasi sekali kalian udah bisa sampai di titik ini. Mudah-mudahan sampai akhir nanti lancar ya. Semangat semuanya. Kalau nanti ada kendala teknis atau apa seperti saya tadi misalnya, jangan panik ya. Oke, selamat. Saya kembalikan lagi acara kepada panitia. Saya mungkin menemani, tapi mungkin nggak bisa sampai akhir, mungkin hanya separuh, ya, nggak apa-apa ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi serta diskusi mengenai peran penting wanita karir dalam pekerjaan dan keluarga, yang pada kesempatan kali ini akan dimoderatori oleh rekan kita semua, yaitu Saudari Alia Nur Ajijah Fitriana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu narasumber kita pada hari ini, Ibu Nur Laila Hafidhoh MPD sebagai Direktur LRC HAM, Ibu Wawai Sadia MPhil sebagai DPL kita, KKN kelompok 21 serta seluruh peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul bersama di dalam acara webinar kali ini tanpa suatu kekurangan apapun. Dalam webinar kita pada kali ini kita kehadiran seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Ibu Nur Laila Hafidhoh MPD yang merupakan direktur dari LRC HAM Semarang. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan membacakan CV dari beliau. Nama lengkap beliau merupakan Ibu Nur Laila Hafidhoh yang biasa akrab dipanggil sebagai Ibu Yaya. Beliau beralamat di Perum Poveri Jalan Megaraya RT 7 RW 7 nomor 250 Kelurahan Beringin, Ngalian, Semarang. Tanggal lahir beliau lahir pada tanggal 23 Juli tahun 1976, kewarganegaraan Indonesia dan status sudah menikah. Untuk jenjang pendidikan sendiri,
Ibu Yaya merupakan tamatan pendidikan bahasa Inggris di IAIN Wali Songo Semarang pada S1, kemudian melanjutkan program Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Semarang. Adapun perjalanan karir beliau pada tahun 2011 hingga tahun 2012, beliau sebagai staf asisten Divisi Advokasi Kebijakan LRC KJHAM. Kemudian pada tahun 2012 hingga tahun 2016, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi Kebijakan LRC KJHAM. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018, beliau menjabat sebagai Kepala Manajer LRC KJHAM Semarang. Kemudian pada tahun 2019 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur di LRC KJHAM Semarang. Sebelum kita memulai materi pada webinar kali ini, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang gender kepada para peserta sekalian. Jadi gender merupakan sebuah istilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, di mana perbedaan tersebut diberikan berdasarkan pada perspektif masyarakat. Jadi dulu banyak orang yang beranggapan bahwa perempuan ini harus hanya bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan juga bertanggung jawab atas keluarga. Akan tetapi pada saat ini sudah banyak sekali wanita yang memilih untuk memiliki karir di dalam kehidupannya. Hal ini dikarenakan wanita juga memiliki hak untuk dapat menempuh pendidikan dan juga memilih karir sesuai dengan keinginannya. Meskipun demikian, seorang wanita yang memiliki karir di samping juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Lantas berkaitan dengan hal tersebut, seperti apa peran yang dimiliki oleh wanita karir di dalam pekerjaan dan keluarga? Mari kita bersama dapat menyimak materi pada webinar berikut ini. Halo. Halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oh, terdengar ya. Baik. Mohon maaf, saya izin dulu untuk nggak itu ya, tampakkan video karena saya lagi menyusui. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah dilibatkan ya di proses webinar ini, di proses belajar kita bersama. Mohon maaf saya tadi tidak merespon sapaan dari Ibu DPL ya, karena saya tadi sambil menyusui. Sebentar saya izin share screen. Sebentar ya teman-teman.
Kok nggak bisa ya? Oh. Oke, screen saya sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi kita akan berbincang mengenai wanita karir ya. Sebenarnya kalau berbicara soal wanita karir itu, kalau saya pernah punya pengalaman apa ya, wanita karir itu seperti sesuatu yang membuat perempuan itu mendapatkan stigma gitu ya. Tapi saya nggak tahu bagaimana respon teman-teman kalau kita yang ada di pikiran kita ketika ngomong soal wanita karir itu apa sih gitu. Saya boleh dong sebelum share materi, saya mau minta pendapat dari teman-teman, 2 atau 3 orang gitu ya. 2 perempuan, 1 laki-laki. Di sini ada laki-laki ya? Kalau dari judulnya atau wanita karir, bagaimana respon atau apa yang ada di pikiran teman-teman? Siapa yang mau berpendapat silakan. Saya izin memberikan pendapat saya, Ibu, terkait dengan wanita karir. Jadi kalau menurut saya seorang wanita karir itu sangat memiliki peran yang besar, baik terhadap pekerjaannya juga dan juga terhadap keluarganya. Mereka luar biasa sekali, Ibu, karena di samping juga berkarir, tapi juga mampu menghandle keluarganya dengan baik. Itu yang saya pikirkan, Ibu. Wanita karir adalah wanita yang hebat. Oke, terima kasih. Satu lagi yang perempuan? 1 laki perempuan, 1 laki laki-laki. Ada laki-laki kan ya di sini? Silakan teman-teman. Saya mau mendengar. Kalau nggak ada yang ngomong, saya tunjuk nih. Kita cek. Kajian muslimah ini muslimah ya, perempuan pastinya ya. Kajian muslimah. Halo? Masih bersama kita kah? Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Ya. Boleh saya minta pendapatnya? Halo? Oke, yang lain. Dian Safarani? Iya, Ibu. Ya, boleh saya mendengar, Mbak, ketika mendengar wanita karir ya, istilah wanita karir gitu ya. Apa yang ada di pikiran Mbak Dian? Mbak Dian apa Mbak Dian? Kalau menurut saya, wanita karir itu sosok perempuan yang mempunyai karir, Bu. Mau di bidang artis, mau di bidang apapun, mereka mempunyai pekerjaan atau mempunyai karir gitu, Bu.
sesuatu yang mereka kerjakan gitu loh Bu maksudnya. Oke, terima kasih. Satu lagi laki-laki, di sini ada laki-laki? Bentar, saya cek nih nama-namanya. Alimur. Alimur ini laki-laki ya? Halo Mas Ali? Halo Mas Ali, masih di sini? Mas Ali masih bersama kita? Tidak ada suara. Riza Aflah. Oke, tidak bersuara juga. Baik. Yang laki-laki tidak ada suaranya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi perempuan berkarir itu sebenarnya kalau kita sebenarnya berangkatnya kita coba belajarnya dari konsep seks dan gender ya, konsep kesetaraan dan keadilan gender. Nah, berangkatnya dari sini ya, jadi seks atau jenis kelamin, kemudian gender. Jadi berangkatnya ini memang bagaimana pemahaman kita mengenai dua hal ini, gitu ya. Kalau seks atau jenis kelamin ini, jadi ini sama-sama pembedaan gitu ya, yang dilekatkan terhadap perempuan dan laki-laki, gitu ya. Tetapi bedanya kalau seks atau jenis kelamin ini dia lebih bersifat alamiah, kemudian biologis ya. Memang ini kodrat ciptaan Tuhan gitu ya. Misalnya perempuan memiliki vagina, kemudian memiliki payudara, kemudian perempuan hamil, melahirkan, menyusui gitu ya. Kalau laki-laki memiliki penis, memiliki testis, memiliki jakun dan sebagainya. Nah, kemudian kalau seks atau jenis kelamin ini lebih bersifat tetap gitu ya. Tetapi kalau gender gitu ya, sama-sama ini juga dilekatkan, pembedaan ini dilekatkan pada perempuan atau laki-laki, tetapi gender ini lebih bersifat ini bentukan sosial gitu ya, konstruksi sosial budaya setempat. Seperti mencuci, memasak, mengasuh anak, bekerja gitu ya. Kemudian main boneka, main bola. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu, aktivitas-aktivitas itu yang sering dilekatkan terhadap perempuan dan laki-laki gitu ya. Kalau perempuan dianggap pekerjaan-pekerjaan mencuci, masak, mengasuh anak itu sering dilekatkan terhadap perempuan, sedangkan bekerja di ruang-ruang publik, kemudian kalau main itu misalnya main bola, main robot misalnya ya, mobil-mobilan itu dilekatkan pada laki-laki, anak laki-laki itu ya. Kalau main boneka, pasaran gitu ya, dilekatkan sama anak perempuan. Dan pembedaan-pembedaan ini sebenarnya dapat berubah gitu ya. Dan ini dipengaruhi oleh kebiasaan setempat, kemudian adat istiadat dan sebagainya. Nah, jadi bisa dipahami ya, jadi berangkatnya dari sini, bagaimana pemahaman soal seks dan gender. Maka yang dipahami ketika seks ini ya begitu gitu ya, maksudnya ya memang kodratnya begitu. Istilahnya ciptaan Tuhan, saya seperti itu. Kalau laki-laki begitu, kalau perempuan ya begitu ya.
maksudnya dengan segala bentuk tubuh gitu ya, dan fungsi-fungsi tubuh gitu. Tetapi kalau gender dia sangat fleksibel, sangat bisa berubah-ubah gitu ya, di satu tempat atau tempat yang lain bisa berubah, bisa berbeda gitu. Kalau mencuci, masak itu ya laki-laki bisa gitu ya. Kalau mengasuh anak laki-laki pun juga bisa gitu. Nah, seringkali memang yang dipahami adalah nah ini ketika salah pemahaman gitu ya. Ketika ketika kebalik-balik gitu ya, ketika memahami gender seperti memahami seks atau jenis kelamin ini, nah ini yang akan jadi bermasalah begitu. Jadi misalnya begini, kalau mencuci misalnya, mencuci, masak, ngasuh anak itu dianggap sebagai sesuatu yang mutlak itu milik perempuan atau kewajiban perempuan. Nah ini masalahnya di sini gitu. Atau bekerja di rumah, pekerjaan rumah tangga itu ya mutlak kewajiban perempuan misalnya. Nah ini yang nanti akan bermasalah. Jadi meskipun fungsi-fungsi atau kalau dilihat dari tubuh, fungsi-fungsi tubuh perempuan misalnya hamil, melahirkan, kemudian menyusui, nah, ini kan nggak bisa nggak bisa diganti, nggak bisa dirubah gitu. Nah, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang lain yang lekat dengan misalnya yang hamil perempuan, tapi yang mendampingi ibu hamil misalnya, atau kemudian merawat ibu hamil, atau membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah pada saat istri hamil gitu ya. Nah itu bisa dilakukan laki-laki. Atau kalau yang melahirkan perempuan, kemudian yang mengasuh itu bisa laki-laki bisa perempuan gitu. Yang menyusui perempuan, tapi yang feeding gitu ya, yang memberikan misalnya ASIP gitu ya, ASIP perah yang dari botol itu bisa perempuan bisa laki-laki. Atau yang mencuci botol susu itu bisa perempuan bisa laki-laki gitu. Nah, tapi kalau pemahamannya ini kebalik gitu ya, atau ada pemahaman yang kurang pas bahwa pekerjaan rumah tangga itu diyakini mutlak itu menjadi kewajiban perempuan, nah ini yang nanti akan jadi masalah. Dan ini nanti ada hubungannya dengan tadi bagaimana perempuan berkarir gitu ya. Nah, maka ketika pemahaman ini belum selesai, yang muncul adalah diskriminasi gitu ya. Diskriminasi kalau di dalam SIDO, jadi ini Indonesia itu sudah meratifikasi ya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Nah, ini definisinya. Pembedaan, jadi setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi tindakannya itu ada pembedaan, pengucilan atau pembatasan gitu. Dan itu dilakukan atas dasar jenis kelamin gitu ya, karena laki-laki, karena perempuan gitu.
dan tindakan tersebut itu berakibat pada pengurangan pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok lainnya. Nah, bentuk diskriminasinya seperti apa? Ini diantaranya ya, stereotyping, jadi label, pelabelan. Di perempuan yang dianggap sebagai lemah lembut, gitu ya. Perempuan dianggap sebagai lemah lembut, laki-laki yang dianggap sebagai sosok yang kuat, gitu. Nah, kemudian perempuan dianggap sebagai yang emosional, laki-laki dianggap sebagai sosok yang rasional, gitu ya misalnya. Nah, stereotyping ini nanti akan berpengaruh terhadap tadi bagaimana perempuan itu berhak untuk berkarir atau berhak untuk beraktualisasi, melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas di ruang publik misalnya. Misalnya begini, stereotyping bahwa laki-laki dianggap lebih kuat, kemudian perempuan dianggap lebih lemah, maka aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kekuatan misalnya itu akan lebih dilekatkan kepada laki-laki. Atau perempuan yang dianggap emosional, kemudian laki-laki dianggap lebih rasional, maka aktivitas-aktivitas atau aktivitas-aktivitas yang menuntut pengambilan keputusan gitu ya, itu akan lebih dilekatkan pada laki-laki. Jadi laki-laki yang akan lebih dipercaya. Maka misalnya menjadi pimpinan, misalnya menjadi ketua dalam sebuah organisasi misalnya, maka dianggap yang pantas ya laki-laki gitu. Kalau perempuan nggak pantas kan emosional. Nah, itu dampaknya seperti itu ya. Nah, ini juga akan berdampak kepada bentuk-bentuk diskriminasi yang lain. Marginalisasi, peminggiran perempuan, pemiskinan perempuan gitu. Maka aktivitas-aktivitas yang dianggap bahwa perempuan itu tidak lebih dari laki-laki atau laki-laki yang dianggap lebih rasional, kemudian perempuan yang dianggap lebih emosional, maka ruang-ruang pengambilan keputusan itu juga akan lebih akan lebih layak diberikan kepada laki-laki, gitu ya. Maka yang terjadi juga marginalisasi, peminggiran perempuan. Misalnya di sektor pekerjaan misalnya ya, yang mendapatkan gaji lebih tinggi, upah lebih tinggi itu laki-laki daripada perempuan. Nah, ini banyak terjadi ya kalau di sektor buruh itu. Jadi perempuan pekerja dia akan gajinya akan lebih sedikit daripada laki-laki. Jadi laki-laki dianggap lebih produktif. Kemudian subordinasi. Subordinasi, perempuan dianggap sebagai konco wingking, dianggap sebagai nomor 2, gitu ya. Nggak pantas sebagai pemimpin, itu nggak pantas gitu. Jalan itu ya mesti harus di belakang gitu ya. Jadi yang di depan itu laki-laki gitu ya. Pasti harus nomor 2 gitu. Maka juga ini saling berkaitan. Maka yang nomor 2 ini ya pembagiannya ya nggak boleh misalnya melebihi dari yang nomor 1 gitu. Maka berkaitan juga yang marginalisasi ini tadi. Kemudian double burden atau multi burden ya, sudah bekerja kemudian harus melakukan pekerjaan rumah misalnya, itu ya banyak yang terjadi ya, dia harus bekerja tapi semua pekerjaan rumah tetap dibebankan ke perempuan gitu. Nah, kemudian
Berikutnya, bentuk berikutnya ini violence atau kekerasan. Jadi ini saling berkaitan gitu ya, saling berkaitan dan juga bisa mengalami semuanya bisa gitu. Nah, kekerasan sendiri macam-macam ya, bisa fisik, bisa psikis, bisa seksual, bisa penelantaran ekonomi gitu. Yang dipukul, fisik itu seperti dipukul, dijambak, ada yang dibakar gitu ya, ada ya pengalaman LRSKJM ini istrinya dibakar oleh suaminya. Ada yang istrinya, seorang istri ini sudah menikah sudah lama gitu ya, sekitar 10 tahunan. Nah, jadi istri mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya, dipukul hidungnya sampai berdarah-darah gitu ya, sampai darahnya mengucur di lantai begitu. Dan seperti itu. Ada juga yang diseret-seret oleh suaminya gitu. Ada banyak. Kekerasan psikis, dikata-katai gitu ya, dibentak-bentak. Jadi korban ini mengalami penderitaan secara psikis gitu. Kemudian ada yang dilakukan secara seksual, diperkosa gitu ya. Kemudian diremas payudaranya misalkan. Dan yang berkembang sekarang juga kekerasan seksual ini tidak hanya di dunia nyata saja, maksudnya tatap muka bertemu secara langsung begitu ya, tetapi ini juga terjadi secara online. Jadi kita bisa membayangkan ya teman-teman, di masa pandemi ini semua sangat mempengaruhi kegiatan kita, pola hidup masyarakat gitu ya. Pembatasan secara fisik itu yang awalnya bisa ketemu secara langsung, kemudian sekarang semua banyak yang beralih ke online, kerja online, kemudian pendidikan online, kemudian pendidikan ini termasuk ya kegiatan-kegiatan seperti ini ya, perkuliahan di kampus, kegiatan-kegiatan KKN, semua beralih ke online, magang online dan sebagainya. Nah, perubahan yang dari offline ke online ini juga membuat perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender online. Jadi yang pada saat misalnya webinar seperti ini, kemudian fotonya diambil, kemudian disalahgunakan gitu ya. Kemudian ada yang dia mengalami kekerasan seksual secara offline, secara langsung, kemudian aktivitas itu direkam. Aktivitas itu direkam dan kemudian disebar. Gitu. Ada juga yang direkam, disebar, dan juga dibuat untuk mengancam. Jadi dibuat untuk mengancam korban agar korban tidak menolak apapun yang diminta oleh pelaku. Gitu. Nah, ini banyak sekali ya kasus-kasus kekerasan seksual. Ada juga kasus kekerasan seksual yang sangat ini baru dan sangat menjijikkan sekali ya. Jadi ini pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum dokter yang dilakukan dengan cara mencampurkan sperma pelaku ke makanan korban. Dan itu dilakukan secara berkali-kali. Nah, ini ya, jadi kita bisa membayangkan betapa perempuan ini nggak punya ruang yang aman, baik di ruang yang privat di rumah maupun di luar rumah. Nah, kaitannya dengan perempuan berkarir gitu ya. Ketika di ruang publik banyak juga yang mengalami kekerasan gitu ya di ruang-ruang pekerjaan dalam relasi pekerjaannya. Kemudian misalnya pertemuan-pertemuan seperti ini itu banyak terjadi. Nah, di dalam SIDO sendiri ada rumusan hak asasi perempuan. Ya, yang pertama hak perempuan dalam kehidupan berpolitik. Jadi termasuk hak untuk memilih dan dipilih gitu ya.
hak untuk terlibat di dalam forum-forum pengambilan keputusan gitu. Kemudian hak perempuan dalam pendidikan. Nah ini dia berhak mengakses pendidikan yang layak gitu ya. Kemudian hak perempuan dalam pekerjaan, hak perempuan atas kesehatan, hak perempuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial, kemudian hak perempuan desa. Nah ini hak perempuan desa ini juga masukkan di dalam rumusan hak yang ada di dalam SIDO. Karena kita tahu ya, maksudnya perempuan di desa itu juga dia mengalami diskriminasi yang sangat kuat. Gitu. Perempuan yang ada di desa itu ketika jadi akses ya desa ke kota, akses terhadap sumber daya itu juga tidak seperti di kota gitu ya. Nah, kemudian ketika perempuan desa harus keluar misalnya dari kota itu apakah dia sudah terjamin untuk perlindungannya misalnya ya. Bagaimana kerentanan perempuan desa yang misalnya berkarir di luar kota begitu. Apakah dia betul-betul sudah tahu informasi-informasi yang jelas. Kasusnya banyak yang kasus-kasus yang berasal dari desa, jadi perempuan desa kemudian pergi ke kota, atau perempuan desa pergi ke luar negeri. Nah, dia sangat rentan mengalami eksploitasi seksual. Gitu. Kemudian ada hak perempuan di muka hukum. Baik sebagai dalam proses misalnya dimintai keterangan gitu ya, atau memberikan kesaksian gitu ya, itu harus dia berhak untuk mendapatkan keadilan ya. Kemudian hak perempuan di dalam perkawinan. Nah, rumusan-rumusan hak ini harus perempuan harus dapatkan gitu ya. Baik perempuan itu di rumah, jadi memilih untuk di rumah misalnya atau berkarir di ruang publik misalnya. Nah, faktanya gitu ya, banyak terjadi diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Nah, dalam kehidupan berpolitik misalnya, perempuan masih mengalami hambatan untuk akses kehidupan berpolitik, memilih dan dipilihnya. Kita bisa refleksikan ya, apakah misalnya dalam proses-proses contoh pemilu misalnya, apakah betul-betul perempuan ini bisa menggunakan hak pilihnya. Menggunakan hak pilihnya ini enggak hanya sekedar misalnya nyoblos atau memilih gitu ya. Tapi apakah sebelum memilih ini akses informasi sudah dia dapatkan gitu. Informasi mengenai misalnya calonnya atau informasi mengenai visi misi calon pimpinan atau calon kepala negara atau kepala daerah gitu ya, program-programnya gitu ya. Jadi seluruh yang berkaitan dengan apa yang dipilih atau apa yang akan diambil gitu ya, apa yang akan diputuskan oleh perempuan itu, apakah informasi itu sudah tersampaikan atau belum gitu. Kalau hanya sekedar misalnya asal memilih gitu ya, artinya ini sepenuhnya hak ini belum didapatkan oleh perempuan. Memilih, baru yang memilih ya, apalagi yang dipilih, ini susahnya minta ampun gitu ya. Kita bisa lihat keterwakilan perempuan di dalam partai politik misalnya. Nah, itu apakah memang betul-betul itu sudah adil bagi perempuan gitu. Kemudian lemahnya partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan implementasinya. Nah, teman-teman bisa lihat dari skup yang kecil saja misalnya di desa atau di kelurahan, ruang-ruang perencanaan pembangunan, rapat-rapat di desa atau di kelurahan. Apakah perempuan bisa berpartisipasi? Berpartisipasi itu tidak hanya sekedar hadir gitu secara fisik, tidak hanya hadir yang penting ikut menyiapkan misalnya konsumsi
gitu ya. Tetapi dia hadir, dia paham apa yang dirapatkan, dan dia bisa mengusulkan untuk dirinya, jadi untuk dirinya itu untuk perempuan gitu ya, dan bisa mengawal, bisa mengontrol bahwa usulannya dia itu harus harus masuk di dalam keputusan rapat gitu. Nah, maka ini penting untuk melihat informasi yang didapatkan oleh perempuan ya, apakah dia mendapatkan cukup informasi, apakah dia sudah mendapatkan penguatan kapasitas mengenai bagaimana sih cara berpendapat, bagaimana sih cara mengusulkan program misalnya, bagaimana cara mengawal usulan-usulannya misalnya. Nah, kalau belum sampai sana ya artinya ini masih menjadi catatan hak perempuan dalam kehidupan berpolitik ini. Kemudian diskriminasi terhadap perempuan dalam lingkup pendidikan ini kita bisa cek bimbingan karir dan keahlian, kesempatan yang sama bagi masyarakat desa atau kota, ini bagaimana situasinya. Kemudian kurikulum, apakah kurikulum yang ada itu sudah menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan, artinya menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender gitu ya. Apakah ada materi-materi yang bermuatan atau bermuatan soal kesetaraan gender misalnya, atau bermuatan soal keadilan bagi sesama. Kemudian ujian, bagaimana sistem ujiannya, staf pengajarnya, kemudian gedungnya, kamar mandinya itu misalnya kamar mandi laki-laki sama kamar mandi perempuan itu 1:1 itu sudah cukup nggak? Itu kita bisa refleksikan lagi apakah sama perempuan dan laki-laki ketika buang air di kamar mandi itu apakah sama lamanya, lama durasinya itu, waktunya itu. Nah, kalau kalau sama, nah kira-kira 1:1 kamar mandi cukup nggak gitu, atau kalau lebih lama laki-laki atau lebih lama perempuan gitu. Terus refleksikan dengan sistem reproduksi perempuan, bentuk tubuh perempuan ya, vagina dengan penis. Kalau kita melihat misalnya di dalam Islam itu kan ada ya bagaimana cara istinja ketika istinja laki-laki, istinjanya laki-laki dan istinjanya perempuan. Nah, itu kan pasti berbeda. Kalau laki-laki itu kan bisa menggunakan air sedikit kan, kalau pakai air ya. Nah, kalau perempuan pasti harus banyak. Nah, coba dipikirkan, berarti kira-kira siapa yang butuh waktu lebih lama untuk buang air misalnya begitu. Lalu ketika perempuan ada siklus menstruasi. Nah, kalau siklus menstruasi bisa lebih lama lagi tuh karena harus ganti pembalut, kemudian kalau misalnya ganti celana dalam dan sebagainya. Nah, situasi-situasi itu harus dipikirkan gitu ya ketika membangun ruang-ruang publik, perkantoran, ruang-ruang bekerja gitu ya. Lalu ketika perempuan itu mengalami siklus tadi, hamil, melahirkan, menyusui gitu. Apakah di kantor atau di mana kampus misalnya, apakah di sana ada ruang menyusui, ada ruang laktasi yang tentunya dengan kualifikasi yang ya harus bersih, steril dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penghapusan konsep stereotip termasuk revisi buku ajar, program sekolah dan sebagainya. Nah, ini penting, tetapi kita masih menemukan masih belum banyak yang mengarah ke sana. Jadi masih banyak buku-buku ajar yang kontennya
itu masih mendiskriminasi perempuan gitu ya. Jadi misalnya gini, saya soalnya dulu tesis saya mengevaluasi soal salah satu buku gitu ya, bagaimana potret gitu ya gender yang ada di dalam buku. Nah, yang di dalam buku itu kebanyakan masih gambar-gambar atau narasi-narasi maskulin atau narasi-narasi tadi stereotyping itu masih sangat kuat gitu ya. Kalau misalnya aktivitas-aktivitas publik itu seringnya yang terlihat itu adalah ya untuk laki-laki gitu. Aktivitas-aktivitas domestik ya perempuan, gambar-gambar yang ditunjukkan gitu ya itu mengarah ke sana. Nah, ini kan sangat berpengaruh terhadap siapapun yang mempelajari buku-buku ini. Nah, kemudian beasiswa, kemudian pendidikan berkelanjutan, tidak hanya pendidikan yang di bangku sekolah, kampus gitu ya. Jadi termasuk pendidikan-pendidikan bagi perempuan yang ada di desa-desa ini juga perlu dilihat. Nah, kemudian diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan, pengakuan terhadap pekerjaan tertentu, misalnya pekerja rumah tangga (PRT), ya. PRT kan sampai sekarang belum diakui sebagai pekerja, tuh. Maka ya haknya nggak ada hak-haknya. Ketika terjadi misalnya PRT itu gajinya nggak dibayar atau gajinya itu sangat rendah, kemudian dia nggak bisa pas dia menstruasi nggak bisa ambil cuti. Nah, kalau ini nggak diakui statusnya sebagai pekerja rumah tangga, ya ini nggak bisa istilahnya nggak bisa dipenuhi hak-haknya gitu. Kemudian ada pekerja rumahan, home based worker gitu ya. Pekerja rumahan itu seperti ini. Jadi dia contohnya ya, dia melakukan pekerjaan, tetapi pekerjaan itu dilakukan di rumah, tapi dia menggunakan sumber daya yang ada di rumah. Jadi tidak dari perusahaan. Misalnya begini, ada itu yang buruh kupas bawang. Buruh kupas bawang itu, jadi bawangnya itu di-drop ke rumah gitu ya. Terus ibunya nih ngupas bawang ya di rumahnya, menggunakan rumahnya kan. Jadi rumahnya yang harus dipakai untuk bekerja, ya harus dibersihkan. Kalau punya anak ya harus memastikan bagaimana bawang-bawang ini misalnya nggak dimakan oleh anaknya gitu ya. Terus kemudian bau, misalnya bau yang ditimbulkan dari bawang ini juga akan berdampak dialami oleh rumahnya ya. Itu kemudian ada juga misalnya buruh apa itu namanya ya, ngelimi sepatu gitu. Terus ada yang ngelimi amplop, itu ada gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu ya menjadi tanggungannya dia, perusahaan nggak ada jaminan kecelakaan kerja gitu. Nah, tidak ada perlindungan bagi korban kekerasan di lingkungan pekerjaan. Korban kekerasan seksual dikeluarkan dari perusahaan, korban kekerasan seksual terpaksa resign karena tidak ada perlindungan. Nah, ini situasinya di pekerjaan ya. Banyak kasus-kasus yang terjadi antara pekerja dengan atasannya, dengan mandornya, dengan manajernya, itu yang dilecehkan. Tapi karena susah untuk menuntut gitu ya, atau korbannya ini diintimidasi, ya maka banyak yang mereka akhirnya memilih keluar saja, cari aman ya, karena memang nggak ada susah untuk perlindungannya gitu ya. Nah, ini kerentanan yang dialami oleh perempuan di dalam bidang pekerjaan. Nah, kemudian perempuan dan kesehatan, elemen kuncinya ini ya, ada ketersediaan, keteraksesan, keberterimaan, kualitas. Tersediaan ini tersedia misalnya fasilitas kesehatannya ada,
gedungnya ada gitu ya, kemudian tenaga kesehatannya ada, dokternya ada, perawatnya ada gitu. Kemudian ketersediaan secara fisik, informasi dan ekonomi bisa dijangkau, puskesmasnya bisa dijangkau. Kemudian informasi, jadi akses informasi ini bisa didapatkan. Ekonomi bisa bisa dijangkau secara harga gitu ya, atau gratis, free. Kemudian keberterimaan, dia bisa diterima secara budaya, termasuk tidak ada stereotyping, jadi tidak misalnya kalau yang datang itu perempuan yang agak misalnya miskin gitu, tetapi ternyata perlakuan dari tenaga medis misalnya yang agak nyinyir lah misalnya, yang dibentak-bentak misalnya begitu. Nah, kualitas layanannya bagaimana, kualitas obatnya dan sebagainya. Nah, faktanya ini perempuan yang masih membayar biaya perawatan kesehatan, kesulitan akses layanan medis untuk wilayah terpencil ya, stigma-stigma dari petugas medis, kemudian di masa-masa pandemi kan layanan medis ini terhambat gitu ya, karena memang semua diarahkan ke COVID. Perempuan dan sosial ekonomi. Nah, rumusan haknya ada atas tunjangan keluarga, kemudian atas keuangan, permodalan, kegiatan rekreasi, olahraga dan sebagainya. Nah, makanya kita bisa renungkan ya, refleksikan masih banyak keluarga miskin yang nggak mendapatkan tunjangan. Perempuan masih kesulitan mengakses keuangan, modal gitu ya, akses terhadap fasilitas sosial. Nah, bagaimana perempuan bisa misalnya beraktivitas di ruang publik misalnya jika hak-hak ini tidak didapatkan. Nah, ini perempuan pedesaan. Nah, ini yang rumusan haknya gitu ya. Dia berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kemudian hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, kemudian pelatihan pendidikan ya. Kemudian pembentukan kelompok swadaya koperasi, termasuk komunitas-komunitas ini di perempuan desa. Kemudian partisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, akses kredit, pinjaman pertanian, teknologi, akses perumahan, sanitasi, listrik, transportasi, komunikasi. Nah, ini harus didapatkan oleh perempuan desa. Kemudian perempuan dan hukum. Prinsipnya ada justiciability, perempuan harus bisa, mampu, dan berdaya untuk mengakses keadilan tanpa hambatan dan mampu menuntut haknya. Jadi perbaikan sistem peradilan yang responsif, kemudian akses terhadap sistem peradilan, menghapus hambatan partisipasi perempuan dalam lembaga peradilan. Nah, termasuk ini bagaimana kemungkinan atau potensi ya perempuan yang menjadi hakim, jaksa, pengacara itu bagaimana gitu. Seberapa bisa gitu ya perempuan ini bisa menjadi hakim, jaksa, pengacara. Nah, ini nyatanya kan juga stereotipnya sangat kuat gitu. Maka tidak banyak misalnya yang di kepolisian misalnya ya polwan, nggak banyak polwan ini yang yang dia bisa mengakses pendidikan, kemudian bisa melaksanakan tugasnya tanpa ada diskriminasi dan sebagainya. Faktanya mereka tetap mengalami diskriminasi. Kemudian ini ya faktanya, jadi perempuan masih mengalami hambatan dalam mengakses peradilan, mengakses keadilan. Jadi ketika posisinya adalah sebagai korban misalnya, atau bahkan sebagai praktisi hukum misalnya, perempuan tetap mengalami diskriminasi, gitu ya. Kemudian perempuan di dalam perkawinan. Nah, ini kaitannya ketika perempuan yang berkarir ya, kaitannya dengan keluarga di dalam rumah tangga ini.
kasus-kasus KDRT banyak, gitu ya. Kemudian kekerasan seksual dalam perkawinan, perkosaan dalam perkawinan, kasus-kasus pemaksaan perkawinan ini banyak. Nah, masalah-masalah tadi itu dialami ya oleh perempuan yang berkarir, gitu, yang berkarir di ruang-ruang publik. Nah, di antara masalah-masalahnya juga seperti ini, dianggap tidak mampu mengambil keputusan, gitu ya. Kemudian akhirnya tidak dilibatkan di ruang pengambilan keputusan karena dianggap nggak bisa mengambil keputusan kan. Kemudian pendidikan lebih rendah, nah, ini juga ada kaitannya karena pendidikannya lebih rendah, nggak dianggap nggak mampu ambil keputusan maka nggak dilibatkan, gitu ya. Pendidikan lebih rendah ini karena tidak diprioritaskan dari pendidikannya. Maka dia tidak bisa menjadi pimpinan, gitu. Ini kemudian dampaknya juga adalah gaji atau upah lebih rendah, tidak mendapatkan cuti haid misalnya, tidak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, kemudian kekerasan, KDRT, kekerasan di tempat kerja. Nah, masalah-masalah ini terjadi pada perempuan yang berkarir di ruang publik. Nah, oke, terima kasih. Nanti selanjutnya kita lanjutkan di diskusi saja ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Yaya selaku narasumber kita pada hari ini. Materi yang disampaikan oleh beliau sangat luar biasa sekali. Selanjutnya kami akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya dapat mengaktifkan mikrofon dan on-cam kamera, ataupun juga dapat melalui kolom chat. Terima kasih. Apakah ada yang berkenan ingin bertanya? Kami persilahkan. Izin bertanya Kak, tapi mohon maaf nggak bisa nyalain on cam. Iya, tidak apa-apa. Saya Naila Silmi dari PAI Angkatan 20. Izin bertanya, dalam makna kesetaraan gender itu ada marginalisasi terhadap perempuan. Nah, itu berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran ya. Tadi juga sudah dibahas oleh pemateri. Nah, perempuan itu dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, sehingga tidak berani atau tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Terkait itu memang ketika perempuan termarginalkan dalam artian tidak mendapatkan akses, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama-sama mendapatkan akses. Tetapi akses yang dimiliki perempuan itu lebih sedikit dan banyak tidak mendapatkan aksesnya. Contoh saja ketika dalam forum ya, walaupun forum itu membahas tentang kesetaraan maupun keadilan gender dan pesertanya perempuan, itu sama saja karena perempuan di situ malah diam dan yang berbicara kebanyakan laki-laki. Mengapa bisa kok perempuan jika di dalam forum itu kebanyakan malah diam? Menurut saya di sini bisa saja perempuan itu tidak mendapatkan akses
untuk berbicara atau tidak mendapatkan akses dalam dirinya. Dalam artian dalam dirinya itu tidak mau mengakses apalagi dari luar. Nah, bagaimana pendapat pemateri mengenai pernyataan berikut dan cara agar perempuan itu mendapatkan akses, entah akses itu dari luar maupun dalam dirinya. Begitu Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami mempersilahkan kepada Ibu Yaya untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Naila. Saya kembalikan nih ke teman-teman yang di sini. Kayaknya harus bertanya ke kita juga ya. Kenapa perempuan pada diam gitu? Kan kalau situasinya begitu kan yang tahu adalah diri kita masing-masing kan ya. Mungkin dari ruang ini dulu. Gitu. Kenapa perempuan itu ketika berdiskusi seperti ini ya di ruang yang besar misalnya ya, kenapa lebih banyak diam? Kalau pas ngobrol sendiri kan rame, ngobrol dengan misalnya dengan segeng misalnya ya, atau di kos-kosan misalnya, rame kan, ngobrol macam-macam gitu ya. Lalu kenapa kalau di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang seperti ini diam? Kenapa teman-teman? Saya lempar lagi nih. Ada yang mau respon nggak? Menurut saya itu karena dari perempuan itu tidak dapat akses dari dirinya sendiri atau dari luar dirinya, Bu. Seperti apa? Maksudnya gini, yang dirasakan sendiri seperti apa? Kenapa sih? Sebagai individu saja ya, maksudnya kita aja atau Mbak Naila sendiri saja. Ketika di ruang seperti ini, itu apa yang dirasakan? Contoh saja ketika tidak mendapat akses dalam diri saya sendiri itu tidak berani untuk berbicara gitu Bu, atau mau berbicara tapi udah keduluan seperti itu. Jadi masalahnya tuh dalam diri kita sendiri. Oke, satu kata yang tadi saya garis bawahi ya, keberanian. Ada lagi nggak yang mau menambahi? Mbak Yeni mau menambahi? Yeni Nuraini? Kenapa sih perempuan kok diem gitu ya? Kalau misalnya diajak diskusi seperti ini misalnya, kenapa diem? Tadi Mbak Naila sudah sampaikan kalau saya menyimpulkannya atau adalah soal keberanian, itu nggak berani. Mbak Yeni ada itu tambahan? Maaf Ibu, suaranya apa terdengar? Gimana? Saya tidak dengar. Apakah suaranya jelas Ibu? Ya, sudah. Menurut saya karena jika di ruang seperti ini kita itu merasa ada yang memperhatikan atau misalkannya kita salah menjawab, nanti pendapat orang lain itu membuat kita tidak bisa mengembalikan jawabannya seperti itu mungkin. Oke, baik. Kalau saya dengarkan dari yang disampaikan, mungkin kalau saya bilang soal itu ya, khawatir salah ya. Khawatir salah. Ada khawatir salah, ada soal keberanian gitu ya. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Teman-teman,
kita juga perlu merefleksikan ya, seberapa banyak ruang-ruang berdiskusi bagi perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seberapa kuat gitu ya, seberapa kuat pengalaman perempuan itu dihargai sebagai pengetahuan. Pengalaman perempuan itu ya kalau teman-teman ngobrol di kos-kosan gitu ya, ngobrol sama teman kos, ngobrol sama teman-teman sekampus gitu ya, itu seringkali yang diobrolkan itu ya tidak dianggap sebagai, yaitu obrolan biasa yang tidak dianggap penting gitu ya, atau pengalaman perempuan, misalnya tadi yang saya sampaikan ya, pengalaman menstruasi, pengalaman melahirkan, dampak melahirkan, kemudian pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan tubuh perempuan, itu tidak sering dibawa ke ruang pengambilan keputusan atau dibawa ke ruang-ruang diskusi atau ruang rapat. Itu juga mempengaruhi bagaimana perempuan itu tidak bersuara gitu. Kalau kita lihat misalnya, kalau di kos-kosan atau gini, ibu-ibu misalnya ya, ibu-ibu yang di kompleks atau ibu-ibu yang di desa misalnya, yang dianggap sebagai tukang rumpi atau yang bergunjing dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan juga label-label yang sering dilekatkan sama perempuan gitu. Nah, kalau kita lihat lagi gitu ya, kita cermati lagi sebenarnya apa sih yang didiskusikan oleh ibu-ibu itu gitu. Apa sih yang diomongke? Nah, kalau sekilas dari tidak mendengar secara langsung, maka yang secara otomatis yang dilabeli adalah itu ngerasani uang gitu ya. Itu menjelek-jelekan orang gitu. Atau tadi ngobrol-ngobrol yang dianggap nggak penting gitu ya, yang dianggap nggak penting, yaitu bukan sesuatu yang ilmiah gitu ya, bukan sesuatu yang akademis gitu. Nah, maka ketika di dalam ruang-ruang seperti ini ya yang terjadi adalah tadi ada khawatir salah, ada nggak berani gitu. Nah, kalau menurut saya, jadi sebenarnya ketika berdiskusi atau ketika menghadapi perempuan, sebenarnya jadi masing-masing itu kan unik ya, masing-masing diri pribadi, masing-masing orang itu kan unik, masing-masing individu gitu. Ada orang yang menyampaikan pendapatnya misalnya dengan dengan berapi-api misalnya ada yang bisa menyampaikan pendapatnya itu dengan sangat lembut, kemudian sistematis misalnya ada orang yang menyampaikan pendapat itu misalnya sing opo bahasane ya, teman-teman tahu nggak bahasa celemang-celemong, maksudnya bahasanya itu apa ya, yo sepatah dua patah kata gitu ya, tiba-tiba muncul kayak gitu loh, atau ada yang bisa ya berpendapat tapi ndak urut gitu, ndak urut, terus pokoknya sepenting ngomong gitu, tapi ada maksudnya, intinya itu ada gitu. Nah, keragaman orang yang seperti ini gitu ya, ketika diajak berdiskusi di ruang-ruang publik seperti ini, di ruang diskusi, kemudian rapat dan sebagainya, nah itu seringkali kan mendapatkan itu kan ya bahasanya mungkin nyinyiran gitu ya, kok begitu sih gitu, kok ngomongnya kok begitu. Nah, itu juga kembali kepada bagaimana kita menghormati, menghargai keragaman, menghargai perbedaan, menghargai keragaman kemampuan orang lain. Itu. Nah, kemudian kita bisa merefleksikan juga ruang rapat itu sebenarnya siapa yang lebih banyak mengakses misalnya. Kalau saya tadi sampaikan yang
misalnya rapat musdes, musyawarah desa, rapat-rapat musrenbangdes misalnya. Nah, siapa sih yang lebih mewarnai di rapat-rapat itu? Nah, itu bisa coba dilihat di lingkungannya masing-masing gitu. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana perempuan itu bisa terlatih keberaniannya, terlatih kemampuannya di dalam menyampaikan pendapat, di dalam menyampaikan usulan gitu. Maka memang perlu perlu kegiatan-kegiatan atau perlu aktivitas-aktivitas yang bisa memperkuat kapasitas perempuan. Maka soal berkarir, perempuan berkarir, jangan kalau menurut saya ya, ini menurut pendapat saya, jadi jangan kemudian dihakimi bahwa perempuan berkarir itu kemudian mengejar materi saja, bukan gitu. Perempuan berkarir, perempuan bekerja itu juga bagaimana perempuan mendapatkan ruang untuk beraktualisasi, gitu. Bagaimana perempuan itu bisa mendapatkan ruang untuk belajar, gitu ya, belajar berbicara, belajar berpendapat, belajar menyampaikan usulan, belajar berargumen, kemudian belajar berkawan, berteman, berjejaring, gitu ya. Itu belajar semua, gitu. Kalau pengalaman saya waktu belajar bersama dengan ibu-ibu yang ada di desa, jadi ibu-ibu ini mantan pekerja migran di Kendal, gitu ya. Maka dulu pada saat sekitar tahun 2012-an, 2011 gitu ya, pas awal-awal saya ke sana, kemudian dibandingkan dengan yang sekarang, jadi dulu ibu-ibu yang ya nggak berani, ya malu-malu, nek ngomong di forum itu ya wis pokoknya campur aduk gitulah. Sekarang ibu-ibu itu ibu-ibu rumah tangga biasa gitu ya, ibu yang di desa yang dulunya juga sebagai mantan pekerja migran itu, sekarang mereka sudah bisa menyusun peraturan desa. Jadi mereka menyusun peraturan desa sendiri dan mereka bisa lobby-lobby, jadi mereka bisa audiensi kepala desa, audiensi ke pemerintah kabupaten, gitu ya, mengusulkan ini peraturan desa yang mereka usulkan, gitu. Kemudian mereka bisa belajar bagaimana berkoperasi, gitu. Nah, kemudian mereka belajar berjejaring, jaringannya semakin bertambah, tidak hanya yang dari Kendal saja, tapi dari provinsi, maksudnya dari Kabupaten Grobogan, dari kelompok-kelompok daerah yang lain, gitu ya. Nah, ini soal bagaimana perempuan bisa mengembangkan diri, gitu. Maka perempuan berkarir itu tidak melulu hanya dipandang sebagai perempuan yang mengejar materi, gitu. Tapi ini adalah soal bagaimana perempuan itu bisa belajar, gitu, bisa beraktualisasi, bisa mengembangkan diri. Gitu. Dampaknya juga ke keluarga, gitu ya. Banyak pengetahuan yang didapatkan juga berdampak pada keluarga, gitu. Bagaimana bisa membangun keluarga, jadi bersama-sama dengan anggota keluarga menciptakan suasana keluarga yang terbuka, misalnya ya, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rasa damai dan sebagainya. Nah, seperti ini ya. Saya langsung saja yang di chat ya. Bagaimana cara mengedukasi orang awam, orang desa istilahnya yang notabene kurang mendapatkan akses untuk belajar ilmu gender agar tahu bahwa selama ini ada ketidakadilan dalam kehidupan kita. Oke, nyambung dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi yang saya lakukan, yang LRCKJ melakukan, kita punya namanya FPAR ya, Feminist Participatory Action Research. Ini adalah satu metode, tidak hanya metode penelitian ya, tetapi juga pendidikan kritis bagi perempuan rentan, ini khususnya termasuk juga perempuan yang ada di desa. Nah, yang
yang kami lakukan, yang saya lakukan karena awal di KJM pasti harus melakukan FPAR gitu ya. Jadi memang saya harus tinggal di sana. Sebelum tinggal di sana, ya saya harus sebelum tinggal di sana artinya dikasih tempat tinggal gitu ya. Ya saya harus belajar mempelajari situasi yang ada di sana, kemudian mempelajari budaya yang ada di sana gitu ya. Sebelum dapat tempat tinggal di sana ya saya mungkin mengenal orang-orang yang ibu-ibu misalnya yang ada di warung atau yang ada di mana gitu, ketemu pas ngomong bareng gitu saya kenalan. Kemudian Bu saya ini pengen belajar dengan ibu-ibu di sini kayak gitu-gitu. Nah, dan itu nggak sekali dua kali ya, berkali-kali gitu saya samperin sampai akhirnya saya mencari tempat tinggal. Jadi bagaimana saya bisa dikasih tempat tinggal gitu ya, bukan ngekos loh ya. Bagaimana saya dikasih tempat tinggal, maksudnya diterima sebagai orang yang ingin belajar di sana. Nah, kemudian itu saya waktu cari tempat tinggal ya dilempar-lempar ya, maksudnya ada yang ngira mungkin orang jahat gitu ya, terus ada yang merasa takut gitu, atau yang nggak percaya misalnya nggak punya tempat dan sebagainya. Ada yang ibu-ibu tuh menerima saya tapi dia sambil menceritakan pengalaman pada saat di itu bukan dirampok ya kayak dirampok kayak dijarah gitu. Jadi pernah menerima orang baru gitu ya. Terus orang baru itu jarah rumahnya gitu. Jadi barang-barang tuh habis semua. Nah, itu cerita kayak gitu kepada saya yang istilahnya saya mau ikut tinggal di sana gitu ya. Nah, ini kan artinya belum ada kepercayaan gitu ya, belum ada trust dengan saya gitu. Tapi saya tetap oke lah nggak apa-apa, di awal belum ada trust nggak apa-apa. Akhirnya saya diterima di sana, tinggal di sana gratis loh, nggak ngekos. Ya saya ikut belajar dari ibu ini. Ibunya sudah almarhum ya, sudah meninggal. Ibu ini adalah seorang mantan pekerja migran juga di Arab Saudi gitu ya. Saya belajar dari beliau dari mulai beliau bangun tidur sampai tidur lagi, karena saya menginap di sana ya, tinggal sampai beberapa bulan di sana ya. Ya balik, jadi 2 minggu di sana full gitu ya, terus sampai nanti saya balik Semarang lagi, kemudian ke sana lagi. Jadi saya memang betul-betul diterima di sana seperti keluarga sendiri. Yaitu jadi proses belajar saya di situ, proses saling belajar juga ya dengan ibunya juga belajar soal soal nilai-nilai kesetaraan gender gitu. Dan ini tidak hanya dengan ibu satu ini ya, karena kemudian saya tinggal di sana itu kemudian mengajak ibu-ibu untuk berkumpul, untuk kumpulan. Nah, akhirnya pada mau gitu ya. Udah akhirnya kumpulan. Nah, kumpulan ini mendiskusikan soal pengalamannya ibu-ibu sebagai pekerja migran, sebagai TKW gitu ya. Nah, jadi dari kumpul-kumpul itu kemudian saya belajar banyak hal. Nah, belajarnya itu dari pengalamannya mereka. Nah, belajar dari pengalamannya mereka, kemudian mereka merenungkan, merefleksikan. Sebenarnya apa yang dialami, apa yang saya alami ini sebenarnya sesuai dengan keinginan mereka enggak? Gitu. Sesuai dengan hak mereka enggak? Nah, mereka belajar soal hak asasi manusia. Mereka belajar soal kesetaraan gender. Mereka belajar soal bagaimana menghormati sesama manusia. Nah, jadi belajarnya dari pengalamannya mereka gitu. Pengalaman yang sering kali tidak dianggap sebagai pengetahuan gitu ya. Pengalaman yang sering diabaikan. Coba pengalaman bangun tidur sampai tidur lagi itu siapa yang mau mendengar atau menganggap sebagai pengalaman misalnya akademis misalnya ya. Itu kan nggak banyak pengalaman perempuan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Belum lagi misalnya pada saat mereka di luar negeri gitu. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang
yang dari pengalamannya mereka itulah mereka belajar soal gender. Mereka belajar soal bahwa yang selama ini mereka dapatkan adalah satu ketidakadilan gitu. Maka ketika mereka sudah sadar, sudah tahu, oh ini berarti nggak adil bagi saya. Mereka pun tahu caranya, strateginya bagaimana melawan ketidakadilan ini, gitu ya. Apakah dengan misalnya demo gitu yang dilakukan mahasiswa gitu. Ya, itu dengan caranya ibu-ibu sendiri, strateginya itu ya unik-unik. Ada misalnya yang karena dari belajar itu ya, kemudian mereka sudah punya kemampuan untuk lobby dengan suaminya. Jadi kemampuan untuk mempunyai bergen ya untuk melobi. Jadi yang dulunya misalnya semua pekerjaan rumah itu dihandle sama istrinya, sama si ibu ini. Nah, kemudian mulai ngobrol sama suaminya gitu ya. Nah, yang awalnya suaminya nggak pernah bantu-bantu pekerjaan rumah, yang nggak pernah pegang pekerjaan rumah, mulailah istrinya yang nyuci, bapaknya yang jemur baju. Nah, itu best practice. Jadi keberhasilan yang selama ini didapatkan pasca itu ya, mereka harus belajar gitu. Kalau dulunya misalnya aktivitasnya di rumah aja, ngasuh anak, bersih-bersih dan sebagainya. Nah, tapi ini dia harus meluangkan waktu, misalnya 1 jam, 2 jam dalam 1 minggu gitu, awal-awalnya ya 1 minggu untuk berkumpul, meluangkan waktu gitu ya, berkumpul, berdiskusi, cerita gitu ya, cerita tentang pengalaman-pengalamannya, kemudian belajar gitu ya. Nah, ada juga yang dulunya awalnya itu menyinyir atau misalnya nggak mendukung aktivitas istrinya kumpul-kumpul opo sih gitu. Nah, karena sudah mulai itu kan, si ibu-ibu ini udah mulai pinter berdiskusi, berargumentasi dengan suaminya, sekarang mulai didukung. Bahkan ada yang ibu ini dipersilahkan untuk diskusi, anaknya diasuh sama suaminya gitu. Nah, ini muncullah bagaimana mereka bisa mendialogkan pekerjaan-pekerjaan di rumah, kemudian mendialogkan soal bagaimana berbagi peran gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sangat luar biasa ya, keberhasilan-keberhasilan yang bisa didapatkan oleh perempuan. Itu ya teman-teman. Silahkan kalau ada yang disampaikan lagi. Baik, Ibu Yaya, terima kasih banyak atas penjelasan pada materi kita kali ini. Dikarenakan kita sudah mengalami keterbatasan waktu, maka untuk sesi tanya jawab saya tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kita memasuki pada sesi kesimpulan dari materi yang telah kami dapatkan pada hari ini. Jadi terdapat perbedaan antara istilah gender dengan jenis kelamin. Dalam hal ini gender merupakan sebuah istilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, di mana perbedaan tersebut diberikan berdasarkan perspektif masyarakat yang dapat dipengaruhi seperti faktor budaya, sosial, maupun berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan jenis kelamin atau dengan kata lain merupakan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang mana hal tersebut telah melekat pada diri setiap orang dan merupakan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diubah ketentuannya. Dalam hal ini, pada realitanya masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan, yang mana juga termasuk pada wanita karir. Seperti yang pertama, stereotip, yaitu pemberian label atau citra kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada anggapan atau perspektif. Contohnya, masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki disebut lebih rasional dibandingkan dengan perempuan yang lebih emosional, sehingga laki-laki lebih mampu menjadi pemimpin dibandingkan dengan perempuan.
Kemudian marginalisasi, artinya proses peminggiran akibat perbedaan dari jenis kelamin. Seperti halnya bahwa perempuan kerap kali diberikan label hanya berfungsi sebagai pekerja domestik maupun sebagai pencari nafkah tambahan. Kemudian subordinasi merupakan anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam hal ini, masyarakat lebih menganggap bahwa kedudukan dan peran yang dimiliki oleh laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Adapun beban ganda atau double burden, artinya pekerjaan diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Seperti perempuan yang lebih memiliki beban pekerjaan di ranah domestik dan juga di ranah karir yang sedang dijalaninya. Yang terakhir ada violence atau kekerasan. Dalam hal ini, masih banyak sekali perempuan yang mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun mental. Seperti contohnya mendapat pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, maupun dan lain-lain sebagainya. Adapun bentuk diskriminasi yang kerap terjadi pada perempuan berkarir adalah sebagai berikut. Yang pertama, perempuan seringkali mendapat label dari masyarakat bahwa perempuan wajib mengerjakan pekerjaan domestik. Yang kedua, perempuan juga seringkali mendapat kekerasan dan ketidakadilan, baik di lingkungan sekitar maupun lingkungan pekerjaan. Yang ketiga, tidak adanya perlindungan bagi korban kekerasan di dalam lingkungan pekerjaan. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, kita bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan di masyarakat sekitar sebagai seorang wanita. Yang kedua, memberikan jaminan sosial, kesehatan, pelatihan, dan pendidikan di dalam lingkungan kerja terhadap perempuan. Yang ketiga, pembentukan kelompok swadaya seperti koperasi maupun komunitas-komunitas perempuan di desa. Selanjutnya, menyediakan akses kredit, kemajuan teknologi bagi perempuan, dan yang terakhir yaitu kita harus melibatkan atau memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat berkomunikasi di dalam ranah publik. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC untuk menutup acara. Ya, terima kasih kepada Mbak Moderator serta pemateri kita pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya sebelum acara ini saya tutup, saya selaku pembawa acara serta teman-teman panitia seminar hari ini memohon maaf atas segala ketidaknyamanan dan terima kasih banyak atas perhatiannya pada webinar hari ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sebelum pada keluar, bisa on cam semua buat dokumentasi. Yang mana nanti dipimpin oleh Mbak Yeni. Bisa on cam semua enggak? Oh, kita foto bersama dulu. Gimana Mbak Oli, bisa dipimpin fotonya? Atau Mbak Yeni? Untuk slide pertama, saya hitung sampai 3 ya. Oke Mbak, sudah. Oke, terima kasih buat semuanya. Bisa keluar
dan jangan lupa untuk mengisi link absen ya untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Iya, Saya pamit sama-sama dulu Ibu. ya. Oke, Bu, terima kasih banyak. Ya, Makasih. sukses ya semuanya. Oke, sama-sama. Jangan lupa absen, guys.